bukan figi. En arche, en hologos, kai hologos, en prostonteon. Yang benar Yohanes 1 atau Wahyu 3:14? Dua ayat itu, bahkan 3 ayat itu benar semua, tidak ada yang tidak benar di situ, Nanda. Berarti Yesus ciptaan Allah. Masalahnya di situ sekarang adalah Anda tidak mengerti ayat itu. Ya, coba gini aja deh, gini aja Pak Pendeta. Pakai gini aja Pak Pendeta. Tadi saya sudah jelaskan ya, pengertian dari ayat itu bukan mengatakan Yesus adalah ciptaan, tetapi karena dia yang mengawali semua, dia yang menyebabkan adanya semua ciptaan itu, makanya ayat itu mengatakan dia adalah permulaan, ya, karena yang mengawali, ya, yang mengadakan semua adalah Yesus sesuai dengan pernyataan Yesus sendiri. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi semua yang mengawali, ya, dan juga yang mengakhiri adalah dia sendiri, bukan yang lain. Itu arti dari permulaan itu. Bukan dia adalah ciptaan. Oke. Ini loh Pak. Jadi kan Bapak tadi bertanya kepada saya, ya, Nandar, kamu sebagai seorang lawyer, kamu tahu nggak, ya, 2 kesaksian orang itu adalah sah menurut hukum itu di dalam pasal 18 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi kalau ada 2 alat bukti yang sah, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli. Nah, masalahnya Yohanes 1 dengan Wahyu 3 nomor 14 itu yang bersaksi itu adalah orang yang sama, bukan 2 orang yang berbeda. Iya, begini Nanda. Ini yang, ya, sabar dulu. Aduh, Pak Pendeta ini dari tadi ngomong saya dengarkan loh Pak. Saya diam aja, saya simak karena saya menghargai Pak Pendeta. Nah, tetapi keterangan Yohanes 1 nomor 1 itu berbeda dengan keterangan Wahyu 3:14. Di dalam Wahyu 3:14 secara gramatikal Yunani itu tidak ada masalah di situ kalau memang Yesus itu adalah pertama yang diciptakan. Anda mengatakan kalau Wahyu 3:14 itu adalah sumber. Sekarang gini aja Pak Pendeta, ya. Pak Pendeta ini kan secara keilmuan, secara kompetensi harusnya Pak Pendeta yang memberikan pemahaman kepada saya. Sekarang berdasarkan gramatikal Yunani mana kalau Yesus di dalam Wahyu 3:14 itu adalah sumber penciptaan atau dialah yang menciptakan, itu berdasarkan bahasa Yunani gramatikal yang mana, diksi narasi yang mana yang menyebutkan di dalam Wahyu 3:14 itu Yesus adalah sang sumber, sementara ayatnya Yesus adalah makhluk awal yang diciptakan. Coba ketisios tauteo di mana yang menunjukkan kalau dia itu adalah sumber, sementara secara gramatikal, secara SPOK, subjek, predikat, objek dan keterangan, Yesuslah yang diciptakan, bukan dia adalah sumbernya. Silakan. Biar kita ini Pak Pendeta, ya. Biar kita biar saya tidak salah. Ya. Aduh, Pak Pendeta, biar Bapak tidak salah, biar orang juga tidak salah paham, biar saya juga tidak salah. Dalam hal ini harusnya orang Kristen yang lebih paham dari saya. Secara gramatikal bahasa Yunani mana di dalam tes ketisios theo bahwa Yesus telah sang sumber. Karena setelah saya baca di situ Yesus itu adalah yang diciptakan, bukan dia yang menciptakan. Silakan. Ya, oke Nandar. Jadi secara gramatikal ya, bukan secara dogma, Pak, bukan secara doktrin, tetapi secara gramatikal bahasa Yunaninya. Silakan. Kenapa saya ulang-ulangi yang sudah saya sampaikan, Nandar? Udah saya tampilkan tadi ayatnya. Wah, ya. Macet. Macet. Oke, coba ulang Pak. Halo, ngomong Bapak. Ya. Gimana? Jelas? Oh, sudah siap. Silakan. Oke. Jelas, silakan. Jawab. Untuk apa saya mengulangi jawaban yang sama? Tadi saya sudah mengutip, ya, ayatnya di mana Yesus sebagai sumber, ya, Yesus ada sebagai pencipta, ya, penyebab segala sesuatu, ya, itu adalah di Injil Yohanes 1 ayat 3 tadi,
Ya, dan Kolose 1 ayat 16. Ya, kalau Anda memaksakan saya ya harus pakai menggunakan bahasa Yunani, saya bukan ahli bahasa Yunani. Ya kan? Ya, saya bukan ahli bahasa bisa. Artinya kalau posisi saya Nanda, saya tidak pernah menyombongkan diri ya seperti Anda ya, menjelaskan sesuatu yang kurang saya pahami, tetapi saya memaksakan diri untuk memahami ya. Karena begini ya, tidak semua ya pendeta ya, sekalipun dia pendeta artinya bahwa dia mengerti semua bahasa Yunani, tidak ya. Oke, jadi gini Pak Pendeta, jadi ada studi atau pengajaran khusus untuk itu ya. Karena begini, saya pun sinandar pun artinya untuk bisa membaca bahasa itu ayat hafalan itu sama kaum Nandar. Anda tidak benar-benar bisa membaca bahasa Yunani. Kalau saya tampilkan nanti bahasa Yunani di sini ya, Anda bisa apa? Bisa baca nanti. Kalau saya bisa baca, Bapak mau nggak bersahadat di depan saya? Enggak aja. Loh. Gini aja. Kalau gini aja. Kita taruhan nih. Kita taruhan. Nandar siap. Terbukti Nandar siap sekarang saya uji ya. Saya uji dengan bahasa Yunani ya, bahasa Yunani, karena Alkitab kami ini kan bahasa Yunani kuno. Iya kan? Bukan bahasa Yunani modern. Ya kan? Lari ke kuno. Iya kan? Oke. Aduh, kejal itu kuno. Nandar siap enggak? Nandar siap enggak kalau saya uji? Oke. Anda bisa atau tidak Yunani klasik? Enggak, kan udah setiap kali kita berdebat Nandar, berdiskusi, saya tidak pernah ngaku-ngaku. Bapak ini kemana-mana. Saya tidak pernah ngaku-ngaku saya bisa bahasa Yunani. Saya nggak ngaku-ngaku, saya membuktikan bisa, ya. Tapi Bapak bisa apa tidak? Saya nggak bisa bahasa Yunani, saya nggak bisa. Baik, gini aja Pak Pendeta ya. Kecuali ada memang beberapa bahasa Yunani itu yang saya mengerti. Contoh nama-nama ketuhanan, ya kan? Ya ada ya. Artinya saya paham. Tapi kalau untuk menjadi ahlinya, apalagi saya menafsirkan ya. Ini salah paham Pak. Pak Depijay ini salah paham. Sekarang kita bicara dari hati ke hati ya. Wahyu 3:14, Bapak bisa menyimpulkan kalau di situ ayatnya Yesus sang sumber itu dari mana. Kita jangan lari ke yang lain dulu ya. Saya tidak membahas yang lain. Wahyu 3:14 secara gramatikal, kok Anda bisa menyimpulkan kalau Wahyu 3:14 ini salah, dan kemudian Anda menerjemahkan hal yang lain yang saya pelajari kalau itu adalah Yesus sang sumber. Ini dari bahasa Yunani yang mana? Ya, tidak usah Anda menjadi seorang ahli, Pak. Sekarang itu ada bubble hub. Sekarang itu ada interlinear dari Yunani mana kalau di situ Yesus itu adalah sang sumber. Karena setelah saya baca, ini saya baca Pak ya, itu nggak ada kalau di situ sumber, karena sumber itu dalam bahasa Yunaninya adalah fige. Nih, ya, Wahyu 3:14. Makanya saya tanya, kata sumber yang dimaknai oleh orang Kristen dalam Wahyu 3:14 itu dari bahasa Yunani yang mana? Saya minta pengajarannya. Ya, bukan saya so ahli, saya tidak so ahli, Pak. Ini kita kan diskusi. Saya pengen tahu, karena ini iman Anda, bukan iman saya. Saya dari tadi nggak ngaku-ngaku ahli loh, Pak. Saya hanya bertanya. Nah, ini kan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Amin ini interpretasi Bapak dan saya dan setiap orang Kristen, ya. Dalam iman Kristen, Wahyu 3 ayat ke-14, Amin ini adalah Yesus. Makanya kita ganti nih. Inilah perkataan dari Yesus, saksi yang setia dan benar. Saksi yang setia dan benar itu merujuk kepada Yesus, permulaan dari ciptaan Allah. Itu nggak ada yang salah, bahwa Yesus adalah yang benar, Yesus adalah saksi yang benar dan setia, dan itu adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Tapi Anda mengatakan di sini hal yang berbeda, bahwa ini adalah sumber. Pertama, di dalam terjemahan itu nggak ada sumber. Yang kedua, di dalam bahasa Yunani sendiri nggak ada kata figi. Yang ada adalah arche. Saya bacakan,
Aito angelo tes eklesias laodikion grapson tadi lagi ho amen homartus ofistos kai aletinos he arketes petisios tauteo. Ini merujuk, arke ini merujuk kepada Yesus. Petisios di sini juga merujuk kepada Yesus. Makanya saya bingung, kok orang Kristen menerjemahkan dan menginterpretasikan sesuatu yang tidak tertulis. Bukankah di dalam iman Kristen Protestan ini kan ada sola scriptura, hanya teks Alkitab. Ada sola fide, ada sola gratia. Kenapa menjadi sola terjemahan? Kenapa menjadi sola interpretasi? Silakan. Malah ke Yohanes. Referensinya kenapa saya tadi mengatakan bahwa Yesus adalah sumber, ya, karena Yesus adalah sebagai pencipta, penyebab adanya segala sesuatu, baik yang ada di langit, di atas, dan di bumi di bawah, ya. Pak Devi, ini ayatnya, Nandar. Bentar dulu, gini, Pak Devi, ya. Iya, saya akan berikan Bapak berbicara, ya. Enggak, yang saya tanya itu Wahyu 3:14. Nanti kalau misalnya Wahyu 3:14 mau dikuatkan dengan ayat yang lain, baru Bapak kuatkan. Yang saya tanya Wahyu 3:14. Jadi gini, Pak, saya tanya Wahyu 3:14, nanti Bapak jelaskan Wahyu 3:14 mana kalimat mana, diksi mana yang mendukung pernyataan Bapak. Lalu nanti kalau Bapak mau menguatkan dengan ayat lain, silahkan. Yang saya tanya Wahyu dulu, jangan ke ayat yang lain dulu. Kalau Wahyu sudah Anda jelaskan secara gramatikal, baru Anda bahas ayat yang menguatkan, bukan malah ditanya Wahyu malah dibaca ayat yang lain. Gitu loh, Pak. Saya ngerti, Nandar. Ya. Silakan, kalau yang ngerti Anda permasalahkan di sini adalah karena ada kata permulaan. Ini kan yang Anda permasalahkan di sini. Ya kan? Karena ada kata permulaan, ya. Jadi kata permulaan ini, ya, kata permulaan ini bukanlah dalam arti bahwa di sini Yesus yang sebagai amin di sini adalah ciptaan Allah. Bukan itu pengertiannya. Itu ya, tulisannya ciptaan, tetapi Pak. Kenapa? Wah, dengarkan dulu, Nandar. Ya. Tetapi kenapa ada kata permulaan di sini? Ya, karena Yesuslah yang menyebabkan segala sesuatu ada. Dia adalah sebagai pencipta. Dia yang mengawali semua, ya, yang mengawali. Makanya ada kata permulaan di sini. Ya, ada kata permulaan. Ya, saya ngerti apa yang Anda maksud. Ya, yang Anda permasalahkan di sini adalah kata permulaan ini. Ya, oke, tetapi gini aja deh. Ini saya tanya satu hal aja. Ini aja, Yesus Pak, adalah ciptaan. Baik. Baik, begini aja nih. Saya tanya simpel aja sekarang. Ciptaan Allah. Ciptaan Allah ini merujuk kepada siapa? Ciptaan Allah di situ merujuk kepada siapa, saya tanya. Oke, permulaannya nggak kita bahas nih. Ciptaan Allah ini merujuk kepada siapa? Kalau kita lihat gramatikal Yunaninya ini merujuk kepada siapa? Kan di situ permulaan dari ciptaan Allah. Ya, ciptaan ini merujuk kepada semua yang diciptakan oleh, ya, Allah itu, yaitu isi langit dan bumi. Isi langit dan bumi, kita manusia. Garang itu. Ya, termasuk kita manusia ini. Garang, Pak. Garang, Bapak. Ya, di mana itu? Merujuk kepada semua itu di mana? Ini, Nandar, ya. Enggak, di mana? Gramatikal Yunani itu di mana? Dengarkan. Karena amin ini tadi yang menjadikan segala sesuatu itu, ya, dia yang mengawali semuanya, ya. Enggak, yang saya tanya, yang saya tanya itu merujuk kepada siapa? Ayo kan, merujuk kepada siapa, Pak? Ciptaan Allah di situ merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Yesus atau merujuk kepada semua makhluk? Iya, kalau ini ya karena ada kata amin dari atas ini tadi, ya ini memang merujuk kepada Yesus. Enggak, gini. Di situ kan ada ciptaan Allah. Yang dimaksud ciptaan Allah ini siapa? Merujuk kepada siapa? Oknum yang diciptakan itu apa, siapa? Ini ciptaan Allah. Itu merujuk kepada siapa?
merujuk kepada ya semua ciptaan Allah itu. Loh, katanya semua. Tadi Yesus, sekarang semua. Oke, saya tegaskan sekali lagi nih. Saya tegaskan sekali lagi. Ciptaan Allah, atau kita menyebutnya Allah ya. Mohon maaf, harus dimaklumi. Ciptaan Allah di sini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada makhluk yang diciptakan oleh Amin tadi. Di mana dasarnya? Gramatikal mana yang menyebutkan kalau itu untuk seluruh? Ini kan Karena kalau seluruh itu plural, Pak. Kalau seluruh itu plural. Kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya kan? Nah, ciptaan Allah itu siapa di situ? Ini kan bahasa Yunaninya ini, Pak Pendeta ya. Bahasa Yunaninya itu adalah yang ketisios. Ketisios ini merujuk kepada siapa? Semua atau satu? Mana? Kalau ini ciptaan ini Pak ya. Ini dalam bahasa Yunaninya ketisios. Ketisios ini merujuk kepada semua makhluk atau satu makhluk? Satu makhluk. Siapa? Kalau dalam konteks ini merujuk kepada Yesus. Jeder kan, sudah pas selesai. Jadi Yesus lah yang diciptakan. Enggak, ya. Jeder, Pak, bukan semua. Anda salah di sini, Nanda. Loh, salah. Karena ampun. ketidakpengertian Anda, ketidakpahaman Loh, Anda di sini, ya, udah berulang-ulang saya jelaskan ini. Ya, saya jelaskan. Ya. Jadi ayat ini sangat ya, berat, Saudara. Oke, kita gantian bertanya. Kita bertanya ya. Oke, kita selesaikan dulu. Saya tanggapi ya, mau? Bentar dulu, saya bertanya sekarang. Oke, silakan. Ya. Oke. Untuk mendukung pernyataan Nandar sekarang bahwa Yesus di sini adalah ciptaan sesuai dengan pengertian Nandar. Oke, silakan cari ayat yang lain, satu ayat saja yang mendukung pernyataan Nandar sesuai dengan tema yang Nandar buat sekarang. Satu ayat, silakan. Ayo. Baik, boleh saya ini on cam. Silakan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini Pak Pendeta ya. Inilah makanya sekarang itu ada namanya bubble hub, ada interlinear. Jadi teman-teman Kristen nggak bisa menyanggah. Makanya Edis Sidabutar yang seorang saksi Yehova itu juga sependapat dengan saya. Waktu saya dulu diskusi dengan Edis, itu sepakat kalau di sini adalah Yesus itu ciptaan. Makanya Edis Sidabutar tidak nyembah Yesus Kristus karena Yesus adalah ciptaan. Tidak perlu ayat yang lain. Ayat ini saja secara original teks dan secara gramatikal Yunani itu Yesus yang dimaksud ciptaan di situ. Oke, kita lihat teman-teman ya. Oke, mana nih? Teman-teman, kita lihat di sini. Ya, ini dalam gramatikal Yunaninya. Ya, creation, ciptaan. Itu bukan merujuk pada seluruh makhluk, tapi satu makhluk yang dibicarakan, yaitu Yesus. Oh, amin. Makanya di sini dikatakan ya singular, ceceran Pak. Singular di situ, bukan Yesus. Kata ketisios itu merujuk kepada satu oknum yang bernama Hoamen. Makanya yang dibicarakan, sabar dulu. Iya, makanya dengarkan saya dulu. Jawab pertanyaan saya, jangan lari kemana-mana, melebar kemana-mana dulu. Jawab pertanyaan saya. Silakan. Ya. Cari ayat pendukung yang mendukung. Baik. Artinya yang mendukung pernyataan Nandar sekarang bahwa Yesus adalah ciptaan. Silakan dicari di ayat manapun. Ya, dari kejadian sampai Wahyu, silakan cari untuk mendukung pernyataan Nandar bahwa Yesus adalah ciptaan. Silakan cari. Oke, sebentar ya. Di dalam Amsal, sebentar ya. Ada tuh. Amsal. Saya. Sabar ya. Saya lupa ayatnya.
silakan. Sinandar di bawah mengatakan bahwa saya mengalihkan topik. Bukan saya mengalihkan topik. Nggak apa-apa. Ya, Nggak apa-apa, karena nggak apa-apa, ayat teman-teman. Alkitab ini, ya, ayat Alkitab ini ketika kita ya menafsirkan satu ayat harus ada referensi atau pendukung dari ayat-ayat yang lain. Makanya saya ini bertanya sama Nandar, di mana ayat yang lain dan referensinya, dari mana Anda Nandar berani mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan sesuai Wahyu 3 ayat 14. Jadi silakan sekarang dicari ayat-ayat yang lain yang mendukung, ya kan, narasi dari si Nandar. Ini yang saya maksud. Baik. Baik, kalau saya sudah menunjukkan, Anda mau bertobat nggak? Teman-teman, lihat ya. Ya Allah, ya. Lihat Pak Pendeta. Ulangi pertanyaannya, ulangi. Tunjukkan ya satu ayat Alkitab ya yang mendukung Wahyu pasal 3 ayat 14 sesuai dengan pernyataan Nandar bahwa Yesus adalah ciptaan. Silakan. Saya teman-teman, belum direkam Pak. Ini teman-teman yang biasanya rekam. Ulangi Pak, mohon maaf Pak Pendeta. Ulangi ya. 1, 2, 3, action, rekam. Silakan. Ulangi Pak, mohon maaf Pak ya. Iya, silakan ya cari ayat ya yang mendukung Wahyu pasal 3 ayat 14 ketika Sinandar menafsirkan ayat itu sesuai dengan tema ini, Yesus ciptaan Allah. Ya, silakan cari ayat-ayat yang lain dalam Alkitab yang mendukung pernyataan Sinandar bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Silakan. Rudi, sabar nih. Baik, teman-teman catat ini ya. Kena Pak Pendeta. Aku buka kacamata dulu. Bentar nih ya, sebentar nih. Lihat ini. Ya, teman-teman catat. Amsal 8:22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Ini merujuk kepada siapa, Pak? Ternyata, teman-teman, ini merujuk kepada Wahyu 3:14. Jeder kan. Ayo. Ya. Teman-teman lihat lagi ya. Nanti saya bacakan Ibraninya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Sudah zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Ternyata ini merujuk kepada Wahyu 3:14. Amsal 8:22 merujuk kepada Wahyu 3:14. Ceter, Pak. Ini saya bacakan bahasa Ibraninya. Ya, di dalam bahasa Ibraninya, Yahweh kanani resit darko kedemi palap meas jedelon. Udah pegang. Udah. Aduh, Pak. Oke. Kok udah? Ya gimana? Mau masuk Islam nggak? Katanya tadi mau masuk Islam, Pak Dok. Ya. Kita cek ayat itu. Apakah itu merujuk kepada Yesus? Astagfirullah. Ya. Wah. Udah dikasih tahu masih. Loh ini Pak. Ini loh. Amsal berapa tadi? Ada Amsal berapa ini, tadi? Pak. Ini Pak. Teman-teman, ini download aplikasinya. Ini download aplikasi Alkitab. Ini dari LAI, Pak. Alkitab. Klik. Ya, ini ada Amsal tanda berapa, bintang. Ini merujuk kepada siapa? Amsal 8:22. Ini loh, Amsal 8:22. Ini LAI sendiri merujuk kepada Yesus. Kok Anda bilang bukan kepada Yesus? Gimana sih? Oke. Ini dari LAI, sebuah badan hukum. Coba Anda buka, akan ada aplikasi yang sama kan? Yang kita buka aplikasi yang sama. Coba klik, balikan kamera. Ayo, Pak Pendeta, coba dibalikan kamera Anda. Kita menggunakan aplikasi yang sama. Coba tanda bintangnya merujuk kepada siapa? Kenapa terdiam, Mbak? Padahal tinggal lihat aja. Saya cari dulu datanya. Bentar dulu, saya cari. Sabar. Amsal 8:22 bukan mencari data. Anda yang tanya ayat kok cari data.
Amsal 822. Coba tunjukkan layar HP Anda, saya besarkan. Tunjukkan layar HP Anda, kita menggunakan aplikasi yang sama. Udah, Nandar. Ya, Boleh saya tunjukkan HP nggak? HP kita, aplikasi kita sama, Pak. Tunjukkan aplikasinya sama. Kita menggunakan aplikasi yang sama. Kenapa nggak mau? Bentar dulu Nandar. Oke. Ya. Kok kenapa saya nggak ada di layar ini? Nggak ada di layar apa segede ini? Ada nggak Pak Pendeta di layar? Di layar saya nggak ada, Nandar. Ya. Karena ada. Iya, di layar saya nggak ada. Benar, saya nggak bohong. Signal Bapak berarti masalah signal Pak Pendeta. Jadi aku ada. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Oke, aku fotoin. Ini ada nggak? Ada. Saya lihat Pak Pendeta dibesarkan sama Nandar. Ini Pak. Tapi Ini nggak usah ada. dibesarin, Dibesarkan. saya nggak usah dibesarin dulu. Soalnya saya nggak kelihatan di sini. Coba kecilin Nandar, kecilin Ya, kecilin dulu. Ada ini tuh. Ada Ya, Pak. kecilin Iya, aja dulu, kalau Nandar. di layar si Nandar ada, tapi di sini nggak ada. Di layar saya nggak ada. Kalau gini gimana? Apa? Ini baru. Ini baru. Oh, Silakan, gini ya. silakan. Ah, Silakan tunjukkan. Oke. Ya enggak, tunjukkan Udah, di HP Nanda. Bapak kan kita menggunakan aplikasi yang sama. Aplikasi layar Alkitab itu sama. Iya, bentar. Saya tampilkan juga ya, bentar. Saya balikan pada Iya, coba. Ini nanti nanti Pak Pendeta susah mau nih ya. Aku mau jemput anakku jam sekarang ini. Lanjut. Habis ini. Selesaikan dulu, selesaikan dulu. Ya, aku selesaikan ini dulu. Nanti Uni langsung ya. Aku soalnya jam 10 jemput anakku ini. Hujan juga. Amsal 8 terus ke atas. Perjanjian lama. Amsal 822. Coba Bapak klik. Nah, itu ada tanda bintang merujuk kepada siapa, Pak? Coba Bapak klik tanda bintang di atas. Apa? Wahyu Amsal 822 merujuk kepada siapa? Oke. Wahyu 3:14. Udah selesai Oke, Pak ya? saya jelaskan ya. Saya nggak mau. Anda. Saya hanya membuktikan. Anda. Saya nggak menjelaskan. Bentar dulu. Nandar kan tidak ngerti ayat ini, tidak paham Kok ayat ini tidak apa ngerti? pengertiannya. Ya kan? Sebentar Pak Perintah ya. Saya juga nggak mau berdebat kusir. Saya juga mau jemput anak. Tadi Pak Pendeta mengatakan Oke. kepada saya, Nandar, tunjukkan ayat Alkitab yang lain yang mendukung kalau Yesus itu ciptaan Allah. Tunjukkan ayat mana yang mendukung. Saya tunggu Pak Pendeta, sabar sebentar. Nah, setelah itu saya tunjukkan Wahyu 8:22. Wahyu 8 ayat 22 terintegrasi, terafiliasi ke ayat mana? Wahyu 3:14. Coba Bapak ulangi lagi. Coba di close dulu, dibalikan lagi ke Amsal 22 nomor 8 Amsal 8:22. Coba ada tanda bintang kan di situ? Coba itu Iya, tuh kan? saya ngerti. Amsal 8:22. Coba Bapak kembali biar penonton yang lihat sendiri. Ya, Amsal 8:22. Coba Bapak kembali. Nah, coba lihat. Coba Bapak baca dulu ayatnya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Tuh ada tanda Nandar. bintang. Tanda Nandar. bintang itu merujuk kepada siapa? Nandar, Loh, untuk kok Nandar? menafsirkan ayat ini, ya, kita harus mengerti apa yang dimaksud di sini. Loh, Ya. itu yang dimaksud ada tanda bintangnya, Pak. Aplikasi yang sama kok. Wah, nggak bisa. Nggak Kalau bisa. hanya satu Ya sudah, ayat jadi- saja, ya, kalau Baik, hanya satu baik, ayat baik. saja, Pak Nandar Pendeta. menafsirkan itu nggak boleh. Pendeta, aku cuma menunjukkan apa yang Anda minta karena yang menafsirkan ini bukan saya. Itu adalah lembaga badan hukum, lembaga Alkitab Indonesia badan hukum yang diakui oleh di Indonesia sebagai salah satu penerbit penerjemahan Alkitab. Amsal 8:22 di ayat itu bukan merujuk kepada Daud, bukan merujuk kepada Solomon, tapi merujuk kepada Yesus. Coba Anda buka. Ini judul perikopnya, jangan Udah hikmat. Pak Pendeta, baik. Saya nggak bisa berlama-lama. Jujur bukan kenapa-napa. Saya mau jemput anak jam 10. Saya hanya menyampaikan dan saya hanya menjawab apa yang Anda tanya. Kalau Anda tidak terima, biarkan penonton yang menilai. Oke. Karena kita di sini bukan menang-menangan, bukan kalah-kalahan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui dan saya menyampaikan hanya apa yang Anda minta. Uni, lanjut ya nih.
Kalau Pak Pendeta mau lanjut sama Uniripa boleh. Sama aja, ini guru saya kok. Aku kelas PM dulu ya. Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Pendeta? Oh, puji Tuhan, kabar baik, sehat selalu. Baik, Pak Pendeta mau bertanya saja atau mau diskusi dua arah? Kalau diskusi dua arah, Bapak angkat tema apa yang mau Bapak angkat, yang mau dibahas? Begini, Unirifa, kalau membahas dua arah saya kurang tertarik di situ ya. Jadi saya naik di sini tadi ya hanya untuk memberikan ya penjelasan mengenai Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 itu, karena sesuai dengan tema yang Nandar buat itu, yang Nandar angkat adalah Yesus adalah ciptaan ya. Tapi kalau untuk membahas dua arah saya kurang tertarik, karena kenapa? Sudah pasti ada nanti konsekuensinya ya, kecuali kalau saya di luar dari wilayah Indonesia ya baru saya berani ya, karena Jadi memang Kristen itu kalau di Indonesia tidak berani pikul salib ya Pak. Kalau keluar negeri baru berani menghujat. Ya nggak apa-apa. Oke Pak, kita kembali ke ini aja Pak. Memang Ya, saya silakan. akui ya Pak ya. Saya akui rata-rata umat Kristen itu ketika mereka di hadapan jemaatnya akan mengatakan pikul salib. Tapi ketika mereka di Indonesia, mereka takut berhadapan dengan kami hamba-hamba Allah. Padahal di dalam diri kalian ada roh Tuhan. Saya nggak tahu kenapa roh Tuhan kalian tidak menguatkan kalian untuk berani menghadapi situasi di Indonesia ketika menurut kalian bicara benar. Karena kalau kami sendiri, kalau memang yang kami bicarakan benar, kami tidak pernah perlu kabur ke luar negeri, tapi kami sampaikan saja. Seandainya pun kami dipenjara karena kebenaran, itu baru kami disebut dengan jihad fisabilillah. Tapi nggak apa-apa, itu perbedaan cara pandang. Oke Pak Pendeta, nah saya mau bertanya tentang bagaimana Nandar tadi Pak. Tadi kan Bapak saya kan nonton tadi, Bapak bilang begini, Nandar, kalau nggak salah Bapak sempat bilang mau masuk Islam ya? Bapak bilang Bapak akan masuk Islam. Enggak sampai begitu ya? Oh, kirain Bapak bilang Bapak masuk Islam kalau Nandar bisa membuktikan, ternyata enggak. Oke. Bapak tadi bilang tolong tunjukkan Nandar mana ayat lain yang membuktikan sesuai dengan kitab Wahyu yang Bapak bahas dengan Nandar itu, bahwa ada terafiliasi kalau Yesus ciptaan. Maka Nandar menunjukkan itu, maaf ya, saya juga harus membela Nandar. Nandar tidak menafsir sendiri Pak. Nandar itu mengutip aplikasi yang sudah kami download. Saya juga punya downloadan aplikasi itu, Bapak juga punya. Di aplikasi itu, yang membuat aplikasi ini dipastikan bukan orang Islam dan pasti bukan Nandar. Maka di aplikasi ini ternyata ayat tadi itu terafiliasi dengan Wahyu yang Bapak bahas dengan Nandar. Wahyu berapa tadi Pak? Wahyu 3:14. Iya. Ini, maka ternyata itu merujuk memenuhi terafiliasi dengan ayat. Bentar dulu. Ya. Di layar saya si Unirifa nggak kelihatan di sini. Oh, mungkin di yang lain ada, mungkin Bapak aja. Yang penting suara saya Bapak dengar nggak? Ya, dengar. Kalau suaranya dengar. Ya. Nah, jadi seluruh mata memandang 1.000 lebih orang ini itu menonton barusan, dan termasuk saya melihat dengan nyata bahwa memang di Amsal itu merujuk kepada kitab Wahyu tadi, dan kita punya aplikasinya. Saya juga punya aplikasinya ya. Nah, Wahyu 3:14 kalau kita klik ya, teman-teman, kita cross check lagi ya. Karena Nandar kalau berbohong ini kan di live kan di YouTube Pak. Kita kan bisa, orang akan bisa membongkar kalau Nandar berbohong. Nah, kalau kita lihat di sini Wahyu pasal 3 ayat 14 ya. Ayat 14. Nah di sini ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat di jemaat mana ya? Ya, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah tadi kalau nggak salah Nandar menunjukkan bahwa di Amsal tentang permulaan ciptaan dari hikmat itu ternyata merujuk ke ayat ini. Nah begini, jadi artinya Bapak menolak itu bukan menolak Nandar lagi, tapi Bapak menolak aplikasi ini gitu loh. Jadi bukan Nandar yang Bapak tolak. Keinginan Bapak dipenuhi oleh Nandar, bahkan Nandar tadi suruh rekam. Siapa yang menonton rekam. Nah, silakan Pak. Di sini seperti Nandar bilang, kita tidak ngotot-ngototan, tidak menang-menangan, tapi kita di sini jujur. Itu sebenarnya yang paling penting. Silakan, kalau Bapak bilang itu salah, ya berarti Bapak sedang membantah
aplikasi tersebut. Ya, oke. Saya jelaskan ayat itu, Rifa ya. Siap. Apa yang sama di sana ya, sesuai dengan Wahyu pasal 3 ayat 14 itu ya. Dalam iman kami sebagai orang Kristen ya, gelar Yesus itu dia sebagai firman atau logos ya, sesuai di Injil Yohanes 1 ayat 1 ya. Dan apa arti logos itu? Ya, arti logos adalah kecerdasan Allah atau hikmat Allah. Ya, hikmat Allah. Jadi Yesus ya, keberadaannya di dalam diri Allah sejak dalam kekekalan. Dia sebagai logos, sebagai firman atau hikmat Allah, ya, kecerdasan Allah. Makanya ada di Amsal, itu yang dijelaskan di Amsal pasal 8 ayat 22 ini. Bukan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah ciptaan, bukan. Ya, tetapi oleh karena hikmatnya Allah, kecerdasannya Allah, kekuatannya Allah menciptakan segala sesuatu itu. Ya, melalui firman-Nya, melalui logosnya. Itu pengertian dari ayat ini, bukan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah ciptaan. Makanya saya tadi bilang sama Nandar ya, di mana ayat lain ya yang mendukung pernyataan Nandar bahwa Yesus adalah ciptaan. Tapi jelas ayat ini ya bukan menjelaskan ya bahwa Yesus adalah ciptaan. Ya, tetapi ayat ini menjelaskan bagaimana keberadaan Yesus ya sejak dalam kekekalan. Itu pengertian dari ayat ini, Uni. Ya. Oke, mungkin saya tidak tahu Bapak menjelaskan itu dari mana tertulis, tapi tidak begitu tertulisnya. Mari kita baca, teman-teman ya. Pak, tadi Bapak bilang Yesus itu kecerdasan lah, hikmah lah. Saya nggak ngerti kenapa Bapak berbeda dengan kitab Bapak ya. Tapi kalau berbeda, baca perikopnya, Uni Rifa. Ya, ini saya bentar dulu. Saya buktikan Ya, bentar dulu. Baca judul perikopnya ini, ya, Amsal 8 ini, baca wejangan hikmat. Ya, wejangan hikmat. Ya, jadi Pak, ya, saya kan hikmat bicara itu belum apa? membuktikan, jangan dibantah. Oke, silakan. Ini signalnya bermasalah nih. Maaf ya, signalnya bermasalah. Masih ada suara saya, Pak? Masih. Ada? Pak, dengar baik-baik ya. Ada. Ketika saya katakan Bapak tadi berbeda dengan Bible, biarkan saya buktikan dulu, biar orang melihat kalau saya ini tidak menuduh. Nah, tadi saya mendengar Bapak bilang bahwa Yesus itu adalah kecerdasan Allah. Dia juga hikmat Allah, betul nggak? Tadi Bapak bilang begitu. Tapi di sini berbeda, Pak. Di sini dikatakan aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Jadi ada dua entitas yang berbeda. Si hikmat berbeda dengan si kecerdasan, tapi si hikmat ini tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan si aku ini. Aku ini siapa? Hikmat. Takut akan Tuhan telah membenci, ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Aku ini siapa, Pak? Coba aku huruf besar ini siapa, Pak? Di mana? Di ayat 22-nya? Di ayat 12-nya di atas sebelum ayat 22. Oke, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, Bapak tadi bilang bahwa hikmat itu adalah kecerdasan, kecerdasan itu adalah logos, logos itu adalah Yesus. Sekarang di sini tertulis secara eksplisit, aku hikmat. Nah, pertanyaan saya, aku ini siapa? Hikmat ini siapa? Baca ayat sebelumnya. Pak, Bapak mau baca dari satu kitab pun tidak merubah ayat di dalam ini, Pak.
Yang saya tanya itu adalah begini Rifa, aku ini ya. siapa? Masalahnya kalian itu kalau menafsirkan ayat Alkitab, ya kan hanya tidak satu potong saja. Saya Enggak, justru bertanya kepada Bapak barusan supaya saya tidak menafsirkan. Saya bertanya sama Bapak. Dalam Amsal 8 nomor 12 itu, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan itu siapa? Saya akan membuktikan kepada netizen yang menonton. Apa yang Bapak jelaskan itu berbeda dengan Bible. Bapak bilang tidak. Loh, saya buktikan berbeda. Pertama, Bapak mengatakan hikmat itu adalah Yesus. Kecerdasan itu ada, hikmat itu adalah logos itu adalah Yesus. Sementara di dalam ayat ke-12 ini, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Nah, untuk supaya kami mengetahui bagaimana sudut pandang Bapak, maka saya mengajukan pertanyaan, Pak Pendeta, aku hikmat ini siapa? Supaya kita tahu siapa yang merujuk dalam ayat 22. Karena dalam ayat 22 itu dikatakan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi merujuk kepada si aku ini. Si aku ini siapa? Biar Bapak ini jujur sama kami, biar kami tahu siapa ciptaan pertama ini, Pak. Monggo silakan. Kalau Bapak bilang Yesus adalah hikmat, ya sudah, berarti Yesus ciptaan. Karena dalam ayat ke-22-nya dikatakan bahwa hikmat itu diciptakan. Benar berarti Nandar. Kenapa Bapak bilang Nandar ini salah? Berarti kami ini tidak menafsir, kami hanya mengkonfirmasi tulisan dalam kitab Bapak. Kalau Bapak bilang tulisan ini salah, ya berarti itu bukan tulisan kami. Kalau Bapak bilang tekstualnya berbeda dengan kontekstual, ya maaf Pak, kami ini rakyat Indonesia, diajarkan belajar bahasa Indonesia. Bukan kami nggak ngerti Pak kontekstual Pak. Ketika tertulisnya ayam pergi ke pasar, oh itu maknanya adalah gajah sedang melamun di luar negeri. Gak gitu Pak di dalam kaidah bahasa Indonesia. Ketika saya membaca ayam sedang berjalan ke pasar, apa maknanya itu? Oh, itu maknanya adalah kita dijelaskan bahwa ada seekor ayam yang diceritakan sedang berjalan ke pasar. Mana ada ceritanya? Tertulisnya gimana? Ayam berjalan ke pasar. Bagaimana penjelasannya? Jadi penjelasannya adalah gajah sedang melamun di luar negeri. Pak, tolong jangan gitu Pak. Kita ini orang bodoh. Kalau di gereja Bapak gitu ya nggak apa-apa, tapi kan Bapak berhadapan dengan kami umat Islam nih. Maka tolong Bapak, yang ingin saya tahu adalah, karena Bapak mengatakan bahwa hikmat itu adalah kecerdasan, kecerdasan itu adalah logos, logos itu adalah Yesus. Maka ternyata di situ di ayat ke-12-nya dikatakan bahwa hikmat itu adalah ciptaan. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Sekarang Bapak silakan jawab. Kalau hikmat ini ciptaan, siapakah hikmat? Oke. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Kata aku tadi di ayat 12 itu memang merujuk kepada hikmat itu. Siapa hikmat di situ adalah ya. Oke, kita samakan dengan Wahyu pasal 3 ayat 4 itu ayat 14 merujuk kepada Tuhan Yesus. Oke ya. Nah, kita berbicara logika sekarang. Oke ya. Sesuai Injil Yohanes 1 ayat 1 ada kata logos di sana, ya, itu merujuk kepada firman atau yang telah mengambil rupa manusia itu Yesus Kristus. Oke. Berarti kalau Allah ini, ya, kalau saya ikuti sekarang pemikiran Unirifa sekarang, ya. Bukan pemikiran saya Pak, tulisan di kitab Bapak. Ya Allah. Oke, dengarkan dulu saya jelaskan ya. Oke. Allah menciptakan yang namanya hikmat, ya, sesuai dengan yang Unirifa sampaikan tadi. Allah menciptakan kecerdasan, ya. Logikanya kalau kami yang percaya kepada Allah Tritunggal, ya, Allah itu tidak pernah diciptakan Allah itu tidak pernah terpisah dari firman-Nya. Firman ini bersama-sama dengan Allah, dan firman ini di dalam Allah itu sendiri. Makanya ada Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Bagaimana mungkin, ya,
Duluan ada Allah, ya kan? Baru ada hikmatnya. Nggak ada itu, Rifa. Nggak ada itu. Makanya bukan kami yang urusan percaya saya, kepada Pak. Allah Tritunggal, ya, Firman, ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu setara. Jadi siapa Firman ini? Firman ini adalah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Ya. Jadi oleh karena hikmat Allah, oleh karena kecerdasan Allah menciptakan segala sesuatu itu. Kalau Allah tidak punya hikmat, tidak punya kecerdasan yang ada di dalam dirinya, mana mungkin dia bisa menciptakan segala sesuatu. Makanya dijelaskan di Injil Yohanes 1 ayat 3 itu, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh apa? Oleh firman-Nya, oleh hikmatnya, oleh kecerdasannya, oleh kekuatan Allah itu. Ya. Begitu juga dengan apa tadi? Kolose 1 ayat 16. Kalau udah selesai bilang ya Pak ya, saya tanggapi. Ya. Jadi tidak pernah, kalau iman kami Unirifa, tidak pernah ada yang mengatakan bahwa firman itu atau logos itu adalah ciptaan, atau hikmat, ya, itu adalah ciptaan. Tidak. Karena hikmat ini, ya, logos ini ada di dalam diri Allah itu, bukan di luar dari Allah. Tidak ada, artinya mereka ini, ya, tidak ada yang lebih dahulu dan tidak ada yang lebih terkemudian, tidak ada. Itu mereka itu sama. Makanya Injil Yohanes 1 ayat 1 itu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, jadi tidak ada yang lebih terkemudian di situ, apalagi untuk diciptakan, tidak ada. Ya, silakan ditanggapi, Unirifa. Oke, terima kasih. Bapak Pendeta yang terhormat, saya dan Nandar ini adalah seorang muslim yang diperintahkan untuk berpikir, berakal, dan tidak berdusta dalam menyampaikan agama. Karena kami hanya boleh berdusta dalam 3 hal aja kok. Kalau nyawa saya terancam, saya boleh berdusta seperti yang dilakukan oleh Rahab dan dibenarkan oleh Tuhan. Rahab pernah berbohong menyelamatkan Bani Israel dari kejaran orang Yeriko. Ya, artinya Tuhan mengizinkan kok berbohong untuk menyelamatkan nyawa. Tapi dalam mengajarkan agama, diharamkan kami berdusta. Bahkan bercanda pun Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Bayangkan Pak. Ya, nah yang kami maksud tadi, yang saya dan Nandar maksud tadi, kami membuktikan bukan dengan doktrin dan keimanan, tapi membuktikan dengan teks tertulis. Kami ini bukan orang bodoh. Saya sudah lulus sarjana S1 baru kemarin dengan nilai cukup sangat memuaskan. Nandar juga cukup sangat memuaskan. Kami tidak pernah terindikasi orang dalam gangguan jiwa. Ya, karena kami ada bersama orang-orang membuat program, dan kami terbukti normal secara akal. Jadi kami bicara ini bukan dengan imani saja, bukan doktrin. Yang kami sampaikan kepada Bapak tadi adalah teks tertulis. Saya ulangi teks tertulisnya. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Di ayat ke-22-nya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi kalau Bapak mengatakan, oh iya ayat itu tidak berarti Yesus ciptaan, ya saya tahu Kristen memang begitu. Ketika tertulis Yesus berkata, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau Allah satu-satunya dan mengenal aku yang Engkau utus. Oh, artinya bukan seperti yang tertulis, tapi artinya adalah Yesusnya yang satu-satunya Tuhan. Sama juga ketika dikatakan, bagi yang minum cawan ini memberitakan kematian Tuhan. Oh, artinya bukan begitu. Artinya adalah Tuhan tidak mati, tapi yang mati adalah kemanusiaannya. Ketika tertulis, aku anak manusia, Yesus berkata, aku anak manusia. Oh, tidak begitu maknanya. Artinya adalah Yesus itu adalah Tuhan, anak Allah. Jadi setiap yang tertulis itu kalian bantah dengan keimanan kalian.
Begitu, memang saya paham betul, sudah 7 tahun diskusi dengan kalian. Nah, tapi kami tidak perlu memaksakan pandangan ini, bahwa kami pandangannya teks tertulis, sola scriptura, Anda imani saja, nggak apa-apa. Karena kami bukanlah orang yang terdoktrin. Kami bukan Kristen yang percaya dengan kata-kata bagi kami Kristen, Yesus itu mati tapi tidak mati. Bagi kami Kristen, Yesus itu mengaku anak manusia tapi bukan anak manusia. Bagi kami Kristen, hikmat itu diciptakan tapi tidak diciptakan. Jadi silakan Anda menjelaskan keyakinan Anda, karena yang kita harapkan di sini 1,3 juta orang menonton, 1,3 ribu orang yang menonton itu punya penilaian masing-masing. Bagi kecenderungan di hatinya sesat, terdoktrin, maka sesatlah mereka. Bagi mereka yang akalnya berfungsi, bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kognitifnya tidak bermasalah, maka mereka tahu siapa yang hujahnya berdasar saya dan Anda atau Anda Pak Pendeta. Jadi kami tidak masalah dengan itu, ya. Saya tidak mempermasalahkan. Lakum dinukum waliyadin, ya, maksudnya apa? Agama Anda untuk Anda nanti, agama saya untuk saya nanti. Tugas saya sebagai bunda gembala yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah dengan cara hikmah. Bagaimana cara kami menyampaikan dengan hikmah? Dengan menggunakan kitab kalian, mempertanyakan yang tertulis di dalamnya, maka kemudian kami membuktikan bahwa kalian penentang isi kitab kalian. Bukan kami yang menentang, tapi kalian sendiri yang menentang. Tertulis aku hikmah ciptaan. Oh, bukan begitu artinya. Artinya aku ciptaan itu maksudnya adalah aku tidak diciptakan. Ketika tertulis Lukas 14 nomor 26, barang siapa yang tidak membenci bapaknya ibunya, oh artinya bukan membenci, tetapi meninggalkan. Tidak apa-apa Pak Pendeta, kami hargai kok kengeyelan Bapak sebagai orang Kristen untuk mengada-adakan ajaran yang bertentangan dengan Bible. Silakan Bapak Pendeta. Jadi pertanyaan saya singkat padat, tak perlu panjang kali lebar. Saya bertanya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Tolong dijawab dengan cepat, tak perlu bertele-tele. Siapakah yang dikatakan Tuhan telah diciptakan ini? Silakan dijawab. Di situ Uni Rifa, ya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, ya kan, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala, ya. Ini merujuk kepada, saya ikuti, ya. Kalau kata aku di sini, ya, kata aku ini kan huruf kecil di situ. Berarti kita merujuk kepada hikmah tadi, ya. Hikmah Karena tadi ini, pernah huruf besar dulu, Pak. Rifa, Ya. ya. Amsal ini adalah, ya, tulisan dari Salomo, Raja Salomo, ya, tulisan dari Raja Salomo, ya. Jadi hikmat, ya, yang didapatkan oleh Salomo itu, inilah yang dia tulis itu, ya. Ini yang dia tulis. Makanya Raja Salomo itu pun, baik orang yang sebelum dan sesudahnya, tidak ada orang yang lebih berhikmat dari Raja Salomo, tidak ada, ya. Sudah? Iya. Sudah. Ya, Oke, saya baca dari ayat 12 ya Pak ya. Sepertinya Bapak masih tidak mau membaca lengkap ayat ini. Saya baca dari ayat 12 ya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Pak, aku di situ huruf besar ya Pak. Iya. Kalau yang huruf besar itu masih hikmat Salomo ya? Yesus atau hikmat Salomo? Itu Yang ayat 12-nya. kata aku di situ merujuk kepada Yesus. Oke, diam ya. Dengan teman-teman ya. Kata aku dalam Amsal 12 itu merujuk kepada Yesus. Aku hikmat. Ini Yesus ya. Mari kita baca. Apakah ada perubahan? Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan kebijaksanaan. Ayat ke-13-nya ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Ayat 14-nya, padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Ya. Ayat 15-nya, karena aku para raja pemerintah dan para pembesar,
ya, menetapkan keadilan. Ayat 16-nya, karena aku para pembesar berkuasa juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Ayat 17-nya, aku mengasihi orang yang mengasihi aku dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Ayat 18-nya, kejayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Ayat 19-nya, buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pelihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran. Akunya di ayat 20 huruf besar ya Pak. Ya. Aku di dalam ayat 20 huruf besar teman-teman. Di tengah-tengah jalan keadilan, supaya ku wariskan harta kepada yang mengasihi aku dan ku isi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku, ternyata jadi huruf kecil. Si aku huruf besar tadi berubah jadi huruf kecil teman-teman ya. Jadi keyakinan Bapak ini berubah hanya karena hurufnya besar atau kecil. Memang berbahaya kalau huruf ini besar atau kecil ya. Tanda langsung berubah ya. Di ayat 20-nya akunya huruf besar. Oke, teman-teman yang mau menonton mungkin silakan menikmati ini aja ya. Teman-teman lihat ya. Ketika di ayat 20-nya akunya huruf besar teman-teman. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya ku wariskan harta kepada yang mengasihi aku dan ku isi penuh kebendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku, langsung berubah jadi kecil teman-teman. Mentah-mentah diciptain, Tuhan telah menciptakan aku langsung jadi kecil sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi si aku huruf besar ini menjelma menjadi huruf kecil. Pada mulanya aku huruf besar, kemudian menjadi huruf kecil, dan aku tadi yang adalah Yesus berubah menjadi hikmat dari Salomo. Luar biasa Kristen ini teman-teman ya. Imannya berubah gara-gara aku huruf besar atau aku huruf kecil. Luar biasa. Kalian menilai sendiri ya. Saya tidak perlu debat kusir lah. Udah. Silakan Pak Pendeta. Ya, oke. Jadi begini oleh Rifa ya, ayat ini ya ada yang memang merujuk ya kepada Tuhan Yesus sebagai yang sumber hikmat itu ya, dan ada juga ini yang merujuk kepada Raja Salomo yang menerima hikmat itu ya. Ini kegagalpahaman kalian. Ya, jadi kalian tidak bisa membedakan ya sumber hikmat itu ya, sumber hikmat yang memberikan hikmat itu dan yang menerima hikmat itu. Ya, jadi ada dua di sini. Yang memberikan hikmat, sumber hikmat siapa? Dan yang menerima hikmat itu siapa juga? Jadi ada dua di sini. Ya. Salomo dan juga Yesus sebagai yang hikmat itu sendiri. Dari ayat ini, makanya saya bilang tadi ya, kalau mau menafsirkan ayat Alkitab jangan hanya satu potong langsung ditafsirkan. Ya. Jadi tulisan Raja Salomo ini ya, itu adalah hikmat yang ia terima dari si pemberi hikmat itu. Selamat pagi Uni Rifa. Pagi Ya, Kak pagi Vena. juga. Ya, ketemu. Sabar ya Kak Vena, ini Pak Ya, Pendeta aku lagi mendengarkan si Pak Pendeta sedang menjelaskan. Ya, jadi begini Ya udah, Pak Uni Pendeta Rifa gimana? ya. Ya, jadi Bapak memahami ayat itu seperti itu ya. Bentar. Kita itu bentar. Ini Kita itu sama-sama. fokus sekarang ya. Bentar dulu. Kita jangan Saya kemana-mana fokus, dulu ya. Kita Saya itu nggak fokus kemana-mana, Pak. sekarang Saya fokus. ya, Dan tadi saya membuktikan bahwa ya, kita fokus sekarang membuktikan bahwa hikmat di sini atau kecerdasan di sini adalah ciptaan. Kan itu kan pernyataan kalian kan? Pak, tadi saya sudah tunjukkan di ayat 12-nya aku hikmat itu huruf besar. Iya. Lalu di ayat 20-nya di situ masih tentang si hikmat atau bukan? Saya bacakan lagi ya, Pak ya. Aku berjalan pada kebenaran. Aku berjalan pada jalan kebenaran. Itu huruf besar ya, Pak ya. Di tengah-tengah jalan keadilan, supaya ku wariskan harta kepada yang mengasihi aku dan ku isi penuh kebendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Tiba-tiba satu paragraf masih bicara tentang aku di bawah, ternyata bukan lagi si aku di atas. Coba Bapak jelaskan kaidah bahasanya ke saya, Pak.
Antara perbedaan aku di ayat 20 dengan aku di ayat 22. Tolong Bapak baca dulu, tiba-tiba berubah aja urusnya jadi gede sama besar. Tiba-tiba aja dipuja Salomo. Dari Yesus berubah jadi Salomo, teman-teman. Jadi ya udah Pak, nggak apa-apa. Tapi maaf ya Pak ya, maaf. Saya orang Indonesia, saya diajarkan bahasa Indonesia yang baik oleh guru saya, bahwa dalam satu paragraf itu, kalau itu namanya subjek pembicaraan atau objek pembicaraan, SPOK-nya itu saya juga udah belajar. Kalau misalkannya bicara tentang ayam adalah ciptaan berbulu hitam, ayam berjalan ke pasar, si ayam kemudian membeli tomat, ayam kemudian melihat ayam jantan. Ayam adalah ciptaan yang paling jelek. Pak, nggak ada ceritanya Pak, mentang-mentang ayamnya diganti huruf kecil, oh itu bukan ayam lagi, itu bebek. Pak, saya ini kan belajar bahasa Indonesia Pak. Masa saya belajar bahasa Indonesia ternyata bahasa Indonesia yang saya pelajari nggak kayak gitu. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh kebenaran mereka. Tuhan telah menciptakan aku. Tiba-tiba akunya berubah. Ini lagi bicara tentang si aku, tiba-tiba melesoy. Si aku nih lagi bicara tentang si aku yang Yesus, tiba-tiba terbang aja tanpa penjelasan kepada si aku yang adalah Hikmat Sulaiman nih. Ini penulis kitabnya nih kok kayak gini banget ya, nggak ngajarin dulu. Minimal kasih gitu Pak, perikopnya pisah gitu Pak, biar kita tahu oh ini bukan perikop untuk si aku yang Yesus lagi. Ini perikopnya disambung Pak, nggak dipisah Mak. Ya ini nggak dipisah Pak. Tolong kasih tahu sama pendeta-pendeta Bapak atau LAI, tolong perikopnya dipisah Pak. Oh ini akunya buat Yesus yang di atas ini, ya sampai 21 ini buat Yesus. Tiba-tiba si aku yang di bawah ini buat Salomo. Jadi kita nggak salah Pak. Soalnya ini nyambung Pak di sini Pak. Nih aku huruf besar nih. Ya, oke Unirfa, boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi ya? Iya, boleh Saya tanggapi Pak. ya? Boleh. Ya ini terakhir karena bentar dulu, ini terakhir karena baterai saya udah mau habis ini, jadi ini terakhir. Nanti di lain waktu kita lanjut ya. Siap. Saya tunggu. Terima kasih Pak. Oke. Sesuai Amsal 8 ayat 22 ya, kesimpulan dari saya di sini ya, karena ini sama tadi dengan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14. Di sini tidak ada kami ya, atau menjelaskan bahwa Yesus di situ adalah ciptaan. Ya. Tidak ada. Ya, tetapi ayat ini baik tadi Wahyu pasal 3 ayat 14 dan juga Wahyu Amsal 8 ayat 22 ini ya, tidak ada mengatakan bahwa Yesus di situ adalah ciptaan. Ya, sekalipun dia adalah hikmat Allah, kecerdasan Allah di situ, tetapi bukan dalam arti dia adalah ciptaan di situ. Ya, karena Yesus adalah firman Allah yang hidup ya, sesuai Injil Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 ya, itu adalah ada kata logos di sana. Ya, itu hikmat Allah, kecerdasan Allah, ya, perkataan Allah. Ya, jadi firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi melalui firman-Nya ini Allah menciptakan segala sesuatu. Dialah penyebab segala sesuatu itu ada. Ya, oke, sampai di sini dulu Rifa. Kalau terima pun oke, tidak terima pun tidak masalah. Jadi baterai saya udah mau habis ini. Jadi di lain waktu kita lanjut ya. Halo. Sorry Pak. Suara saya suara saya terdengar tadi. Terdengar Pak, saya dengar. Walaupun saya transfer buat beli makan, saya tetap dengar Bapak bilang walaupun tertulisnya begini, tapi saya memahaminya begini. Itu udah nggak bisa lagi kita diskusikan Pak. Gitu. Ya oke ya, sampai di situ dulu ya. Di lain waktu kita lanjut, soalnya baterai saya sudah mau habis ini. Oke ya. Oke, terima kasih Rifa sudah hasil diskusi kita hari ini ya, sekalipun ya si Rifa tidak memuaskan, tapi itu tidak masalah bagi saya karena ini adalah iman saya. Saya di sini nggak pernah. Saya di sini nggak pernah minta dipuaskan sama teman-teman Kristen Pak, tapi saya ingin sebenarnya kejujuran. Tapi ya sudah, karena biar yang menilai itu bukan saya, yang menilai itu yang menonton kita. Biarkan mereka yang menilai, bukan saya. Karena bagi saya tugas saya Pak sebagai seorang muslimah itu hanya menyampaikan.
Ya, oke. Jadi gini Rifa, gimana kalau kita bahas siapa yang punya otoritas atau yang punya punya kuasa untuk menghapus dosa itu? Boleh? Kapan? Dua arah ya. Ya boleh, kapan Pak? Nanti malam bisa? Oh, nanti malam saya nggak bisa, nanti malam. Besok. Saya hari ini ada Besok. jadwal sama si Nathan deh. Oh iya, hari ini saya ada jadwal sama Nathan. Besok. Besok jam Besok. berapa? Besok hari apa? Hari Jumat ya. Hari Jumat. Begini Kak, saya kalau malam hari itu nggak ada kesempatan saya untuk Pagi live. aja besok. Besok pagi ya. Iya. Besok pagi jam 8. Boleh. Ya boleh. Di room Nandar ini ya. Iya, oke. Oke. Saya bikin thumbnailnya ya. Nanti Bapak saya follow dulu. Bapak follow saya. Biar saya Udah saya follow sih. Oh udah. Saya Oke. follow itu. Oke, saya bikinkan jadwal ya Pak ya. Karena saya ini jadwalnya padat Pak. Saya kan kerja juga ya. Saya punya pekerjaan ngurusin uang donasi Sumatera Barat juga. Jadi sibuk. Untuk minggu ini saya sibuk. Tapi saya kasih jadwal ini jam 8 saya dengan Bapak. Saya catat di sini ya. Jam Oke, 8 besok ya. Besok Ya, Jumat ya. begini Rifa, biar saya cek dulu apa saya udah ikuti si Uni Rifa di apa di layar Sudah, dulu si sudah. Uni Rifa. Sudah ya? Sudah. Cepi Zai. Iya. Ya, kita bahas tentang otoritas mengampuni ya, otoritas Iya. mengampuni ya. Ya. Oke, ini tema kita. Siapa yang punya otoritas, ya siapa yang punya Siap, otoritas ya mutlak untuk mengampuni dosa gitu. Boleh, siap. Oke.